Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada minggu ini. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat dan bersukacita. Hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020 adalah hari peringatan bagi orang yang sudah meninggal di setiap jemaat atau gereja sepanjang 1 tahun kalender gerejawi sejak 1 Desember 2019 sampai dengan November tahun 2020. Momentum itu mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga yang meninggal, terlebih ketika 1 tahun kalender gerejawi ini kita berada di dalam pergumulan yang berat akibat wabah COVID-19. Secara manusiawi, kita wajar bersedih ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Akan tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Mohonkanlah penguatan Roh Kudus yang akan menguatkan dan menghibur kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan hari peringatan ini yang akan semakin menguatkan kita. Maka marilah kita awali dengan berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, pada hari yang penuh kenangan ini kami bersekutu denganmu melalui firman ini. Semoga firman ini semakin menguatkan iman percaya kami. Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Sengat kematian sudah dikalahkan. Oleh karena itu, makna peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal bukanlah untuk membangkitkan rasa sedih kita, apalagi untuk menakut-nakuti kita atas realitas kematian. Orang Kristen tidak menyangkal kematian, justru sangat menyadarinya. Kematian begitu nyata. Tetapi orang Kristen hidup berdasarkan konfirmasi bahwa kematian itu ada, tetapi begitu pula hidup setelah kematian. Di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Filipi, pada pasal 1 ayat yang ke-21, Rasul Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Selanjutnya, orang Kristen percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai pemenuhan dari seluruh rencana penyelamatan Allah. Itulah akhir zaman, di mana kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Berkaitan dengan itu, marilah kita mendengarkan khotbah pada minggu ini sebagaimana tertulis di Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku,
Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Perikop ini menjelaskan tentang akhir zaman, dan Yesus datang sebagai hakim untuk melakukan penghakiman terakhir. Hal-hal yang perlu kita ketahui perihal kedatangan Yesus yang kedua kali ini, sebagaimana jelaskan di dalam Nats, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus datang dalam kemuliaannya diiringi oleh para malaikat. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya untuk dihakimi. Di dalam penghakiman itu, Yesus memisahkan semua orang ke dalam dua bagian atau ke dalam dua kelompok, sebagaimana gembala memisahkan domba di satu kelompok dan kambing di kelompok yang lain. Yang kedua, domba ditempatkan di sebelah kanan Yesus. Kelompok inilah yang diberkati oleh Allah, dan mereka menerima kerajaan yang sudah disediakan sejak semula, sejak dunia dijadikan. Kambing ditempatkan di sebelah kiri Yesus. Kelompok ini ditetapkan menjadi orang terkutuk dan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga, kriteria yang digunakan oleh Yesus dalam mengelompokkan mana manusia yang masuk kategori domba dan mana manusia yang masuk kategori kambing dinilai berdasarkan bagaimana manusia bersikap dan memperlakukan sesamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sesama yang dimaksud adalah orang-orang kecil, orang-orang yang hina, yang miskin dan berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan keadilan, dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Dengan kata lain, yang memperlakukan sesamanya di atas dengan baik, maka masuklah ke dalam kategori domba. Sedangkan yang tidak peduli masuk ke dalam kategori kambing. Nats ini ditutup dengan keputusan penghakiman bahwa domba masuk ke dalam kehidupan yang kekal dan kambing masuk ke tempat siksaan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, apa pesan dari firman ini bagi kita? Maka marilah kita dengarkan 4 pesan utama berikut ini. Pesan yang pertama, orang Kristen percaya akan akhir zaman dan percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang, keadilan akan menang. Dengan demikian, orang yang menderita karena ketidakadilan, yang benar, yang jujur, orang yang baik, bertahanlah, sebab semua penderitaan dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Pesan yang kedua, kepercayaan akan akhir zaman itu memberi peringatan kepada siapapun yang sekarang ini hidup dengan semena-mena, sewenang-wenang, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, bahwa kekuasaan tidaklah kekal dan kekayaan adalah fana. Satu saat mereka akan menghadapi kursi pengadilan Allah. Pesan yang ketiga, kepercayaan akan akhir zaman juga memberi kekuatan kepada mereka yang sekarang ini kecil, lemah, menderita karena haus dan lapar, gelendangan dan pesakitan, sebab mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan pesan yang keempat, pengakuan iman orang Kristen mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan melalui pengakuan iman itu, orang Kristen percaya akan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Itulah kelegaan dan sukacita bagi kita.
Yesus menggenapi semuanya itu pada akhir zaman, ketika Dia datang dalam kemuliaannya dengan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ketika itulah kita akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Selamat berkebaktian Minggu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Amin.